Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'atan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikarenakan Allah tidak henti-hentinya memberikan nikmatnya kepada kita semuanya. Nikmat yang begitu besar yang Allah karuniakan kepada kita semuanya, yang patut kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara nikmat yang ada adalah nikmat di atas agama Islam dan di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat yang besar adalah ketika Allah memberikan waktu dan kesempatan untuk kita sama-sama menghadiri majelis ilmu. Cukuplah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membakar semangat kita di dalam menuntut ilmu agama, di dalam menghadiri majelis ilmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan fakihkan terhadap agamanya. Yufaqihuhu, para ulama menjelaskan yufahimuhu, yaitu memahami agama Islam. Ma'asyiral akhwat, bagaimana mungkin seorang bisa memahami agama dengan baik dan benar kalaulah tidak bisa diberikan kesempatan untuk bermajelis ilmu? Maka ini adalah wujud daripada sayangnya Allah kepada kita. Allah memilih kita di antara sekian banyak hambanya untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Yang kedua, cukuplah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terus membakar semangat kita ketika kita menghadiri majelis ilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Sesungguhnya menuntut ilmu agama, ai qala Allah wa qala Rasul, yaitu ilmu yang di dalamnya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijelaskan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, muslim kana am muslimah, baik yang laki-laki maupun perempuan.
Maka ketika kita menghadiri majelis ilmu, di saat itu kita menunaikan kewajiban, yang mana seorang yang menunaikan kewajiban adalah seorang yang mendapatkan keutamaan daripada pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang meninggalkan kewajiban, maka di saat itu dia melanggar daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cukuplah hadis yang ketiga ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang akan terus mengkobarkan semangat kita dalam bermajelis ilmu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh, barang siapa yang berjalan, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk suatu hal yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuntut ilmu agama, untuk mencari ilmu, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan permudah dia di dalam menuju surga. Karena dengan menuntut ilmu, seorang akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang dianjurkan dan mana yang harus ditinggalkan. Ma'asyiral akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Maka kenikmatan yang seperti ini harus kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sebaliknya daripada mereka yang ingkar, mereka yang kufur dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah azabku sangatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teraturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada siapapun yang berusaha mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral akhwat wal ummahat, azani Allah wa iyyakunna jami'atan. Kita masih membaca pada bab al-imanu bil malaikah daripada pertemuan kita yang ke-20, Masya Allah. Setiap flyernya ada tulisannya, ya, part 20. Ya, 20 itu sebulan sekali, berarti sudah hampir 2 tahun, ibu-ibu. Masya Allah, ya. Itu kalau dilihat ada liburnya Ramadan dan Syawal, kemungkinan kita belajar kitab ini sudah 2 tahun. Masya Allah, ya, sudah semester 4 kalau orang kuliah ini. Sudah D2, Masya Allah. Azanillahu wa iyyakum jami'an. Terakhir kita masih membaca tentang, ya, sifat dan ibadahnya para malaikat. Yang terakhir kita membaca tentang bagaimana ibadahnya malaikat. Yang telah kita baca adalah at-tasbihu bihamdillah. Maka malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di antara ibadah yang mereka lakukan adalah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yusabbihuna al-laila wan nahar. Malaikat-malaikat Allah itu bertasbih siang dan malam. Ya. Ini merupakan amalan atau ibadahnya para malaikat. Ini terakhir yang kita baca di pertemuan di bulan yang lalu. Kemudian qala al-musannif rahimallahu taala, Syekh Abdul Azim bin Badawi menjelaskan berikutnya. Wa min ibadatihim, dan termasuk ibadahnya para malaikat-malaikat Allah, ala wahya as-salah, salat. Yang pertama adalah bertasbih di siang dan malam, yang kedua adalah salat. Sebuah hadis disampaikan oleh beliau rahimallahu taala an Hakim bin Hizam, dari sahabat Hakim bin Hizam. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ashabi. Suatu waktu Rasulullah SAW bersama dengan para sahabatnya. Idh qala lahum, tiba-tiba
Rasulullah SAW mengatakan para sahabat, ala atasma'una ma asma'. Sahabat, pada dengar nggak yang aku dengar? Ada yang dengar yang aku dengar? Atasma'una ma asma'. Ada yang dengar? Ini aku dengar sesuatu. Qalu ma nasma'u min syai'. Kita para sahabat, boten. Kita semua nggak ada yang mendengar Nabi. Kita tidak ada yang mendengar wahai Rasulullah SAW. Ma nasma'u min syai'. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ya Nabi SAW ini diberikan keutamaan, kelebihan yang tidak diberikan kepada manusia biasa pada umumnya. Ini di antara mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, qala inni la asma'u abyaqas sama. Aku mendengar langit-langit yang di atas itu mereka merintih. Ya. Bagaimana rintihannya? Kenapa merintih? Wa talamu anta itu. Dan rintihan malaikat itu enggak tercela. Kenapa Nabi SAW menyebutkan langit itu merintih tapi enggak tercela? Karena umumnya manusia itu sifatnya suka merintih, suka ngersulo, dan itu adalah tidak baik, sesuatu yang tercela. Maka Nabi menjelaskan, dan sifat langit merintih itu tidak tercela. Kenapa? Karena ada alasannya. Wa ma fiha maudhi'u shibrin illa wa alaihi malakun sajidun aw qa'im. Tidak ada sejengkal pun dari tempat yang ada di langit kecuali illa wa alaiha, kecuali di sana ada apa? Malakun, seorang malaikat, ya, yang mana sajidun aw qaimun, dia sujud atau berdiri, yaitu apa? Salat. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala salat di setiap jengkal daripada jengkal yang ada di langit. Menunjukkan juga banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada suaranya, ya. Bagaimana malaikat-malaikat tersebut sujud, bagaimana malaikat tersebut berdiri. Sujud, berdiri. Ini dibawakan Syekh Abdul Azim bin Badawi menunjukkan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala di antara ibadah yang mereka lakukan selain yang pernah bertasbih kepada Allah adalah mereka melakukan salat. Dari hadis Hakim bin Hizam. Kemudian wahum yahtamuna bi taswiyatis sufuf inda rabbihim walidha qala Allahu anhum a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa inna lanahnu as-saffun. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru ashabahu bi taswiyati sufufihim kama taswiyal malaikatu sufufuha kama taswiyal malaikatu sufufaha. Faja'alahu sallallahu alaihi wasallam ala tasuffuna kama tasufful malaikatu inda rabbiha qalu wa kaifa tasufful malaikatu inda rabbiha qala yatimmuna as-sufufa al-awwala wa yatarassuna fis saffi. Kemudian di antara apa yang dilakukan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu sangat-sangat memperhatikan tentang lurus dan bagusnya shaf mereka. Lurus dan bagusnya shaf mereka, ya. Ketika mereka barisnya sangat-sangat rapi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan bagaimana keadaan mereka di dalam Al-Qur'an ayat surat As-Saffat ayat 165. Wa inna lanahnu as-saffun. Ya, sesungguhnya kami benar-benar ya barisnya rapi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu waktu ya'muru ashabahu, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk meluruskan shaf-shaf mereka, ya. Maka di antara hal yang diperhatikan seorang imam ketika hendak memimpin sholat
adalah mengingatkan bagaimana barisan salat benar-benar lurus dan rapi. Aqimus sufuf, saw sufufakum, staw wa'tadilu, fa inna khairas sufuf min tamamis salah. Karena baiknya saf, lurusnya saf, rapinya saf merupakan kesempurnaan salat. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabatnya dengan meluruskan saf-saf mereka, sebagaimana bagusnya safnya para malaikat yang lurus rapi. Ya, faja'anhu, hadisnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Majah dan Imam An-Nasai. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala tasufuna kama tasuful malaika inda rabbiha." Hei para sahabat, ayo bersaf serapi mungkin, sebagaimana safnya para malaikat ketika mereka di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ketika ngadep Allah Subhanahu Wa Taala. Qalu, para sahabat bertanya, wa kaifa tasuful malaika inda rabbiha? Pripun caranya para malaikat itu bersaf, ya, berbaris di depan Rabbnya? Nabi SAW menjawab, yatimuna sufufa, menyempurnakan safnya terlebih dahulu. Jadi kalau barisan pertama belum penuh, maka dipenuhi terlebih dahulu. Jadi kalau barisan pertama belum penuh, dipenuhi terlebih dahulu. Jangan di depan masih ada yang kosong sebelah kanan, sebelah kiri, buat saf lagi, buat saf lagi. Nah, kata Nabi jelas, yatimuna sufuf, disempurnakan, dimampatkan safnya. Ya, begitu pula di dalam majelis ilmu, maka khairus sufuf sufuful awal. Sebaik-baik safnya, sebaik-baik barisan ada yang di depan. Tetapi ada perintah dari Nabi SAW, jika ada yang datang, maka fatawassa'u, maka geser, dikasih tempat saudaranya. Nah, geser dan geser dan geser sehingga semua bisa memampatkan. Dari hadis ini yatimus sufuf, malaikat itu memampatkan benar-benar safnya, ya, menyempurnakan. Kemudian apa? Yatimuna sufu al-awwal. Jadi saf pertama disempurnakan, baru saf kedua, saf ketiga dan seterusnya. Kemudian wa yatarasuna fis saf. Dan mereka itu, malaikat-malaikat Allah tersebut, mereka itu kalau baris tarasu, lurus. Nah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Ya. Jadi Nabi SAW pun dalam baris berbaris mengajarkan kepada para sahabatnya untuk bagaimana bisa berbaris dengan rapi dan lurus. Ya. Baik barisan ketika sholat ataupun ketika hal yang lainnya seperti barisan pasukan dan lainnya. Ya, ketika mau agresi militer dan lainnya. Maka ketika kita membaca sejarah tentang sejarah pasukan-pasukan daripada para sahabat Nabi SAW, bisa diketahui jumlahnya sekian ratus, ya, sekian puluh, sekian ribu. Karena diketahui dari mana? Dari barisan per blok daripada pasukan-pasukan tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh para ahli ilmu dalam masalah ini. Kemudian, qala al-musannif Syekh Abdul Azim bin Badawi meneruskan, wa min ibadatihim al-hajj, dan ibadahnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala adalah haji. Apakah sama hajinya manusia dengan malaikat? Tidak sama. Tetapi nama ibadahnya sama, yaitu al-hajj. Kita baca penjelasannya. Walakin la yahujjuna baitallahil haram fil ardh. Tetapi hajinya para malaikat itu bukan sebagaimana manusia yang ada di bumi, yang mereka menunaikan ibadah haji di Masjidil Haram, di Makkah. La, wa inna ma yahujjunal baital ma'mur fis sama. Tetapi melainkan para malaikat Allah Subhanahu wa taala menunaikan hajinya
yaitu kemana? Ke Al-Baitul Ma'mur, ya. Al-Baitul Ma'mur, ya. Namanya Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit. Jadi bukan Ka'bah, tapi Al-Baitul Ma'mur yang ada di langit. Walidha qala Allah fi haditsil Mi'raj. Walidha qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Mi'raj. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tentang Al-Mi'raj. Mal farq bainal Isra wal Mi'raj? Ya, apa perbedaan Isra dan Mi'raj? Kalau Al-Isra adalah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam itu, malam Isra Mi'raj, yaitu perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Ini namanya Al-Isra. Adapun Al-Mi'raj itu adalah perjalanan Nabi SAW dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh. Ketika mendapatkan perintah tentang sholat 5 waktu. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Apa di dalam hadis tersebut? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Tsumma rafa'a bi ilal baitil ma'mur." Ya, ketika Nabi SAW ya diajak malaikat Jibril untuk masuk ke langit yang pertama, kemudian naik lagi ke langit yang kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kemudian Nabi SAW diajak oleh malaikat Jibril ke Al-Baitil Ma'mur. Di Baitul Ma'mur tersebut, wa idza huwa yadkhulu kulla yaumin 70,000 la yauduna ilaihi akhar ma alaihim. Di Baitul Ma'mur, Nabi SAW melihat bahwasanya malaikat-malaikat Allah itu masuk ke Baitul Ma'mur setiap harinya 70,000, 70.000 malaikat. 70.000 malaikat Allah Subhanahu wa taala masuk ke mana? Ke Baitul Ma'mur, ya. Yang mana Syekh Abdul Azim bin Badawi menyebut dengan apa itu? Haji, ya. Ke Baitul Ma'mur. La yauduna ilaihi akhar. Yang mereka ketika sudah melakukan haji tersebut, masuk ke Baitul Ma'mur, tidak pernah keluar kembali. Ya, tidak pernah keluar kembali. La yauduna alaihi akhar ma alaihim. Mereka beribadah ya di Baitul Ma'mur. Hadis ini hadis yang kuat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i tentang bahwasanya malaikat-malaikat Allah setiap hari ya 70.000 malaikat masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar kembali. Yang dalam istilahnya adalah yahujjuna, mereka berhaji ke Baitul Ma'mur. Nah, waqad aqsama Rabbuna subhanahu wa ta'ala bil Baitul Ma'mur kama fi qaulihi ta'ala. Dan sungguh tentang Baitul Ma'mur Allah bersumpah dengannya. Apabila Allah bersumpah terhadap segala sesuatu, maka menunjukkan kebaikan, ketinggian, pentingnya hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqim mansyur wal baitil ma'mur. Allah mengangkat nama Al-Baitul Ma'mur dalam sumpahnya, menunjukkan mulia dan tinggi dan besarnya daripada apa yang Allah jadikan sumpah makhluknya tersebut. Ya. Ketika Allah bersumpah dengan waktu, wal laili, wal fajri, wal asri, menunjukkan pentingnya waktu tersebut yang yajri wala ya'ud, yang terus berjalan ke depan dan tidak pernah kembali ke belakang. Maka menunjukkan bagaimana manusia harus awas dan waspada tentang waktu yang Allah berikan kepadanya yang terus berjalan dan tidak akan kembali ke belakang. Maka watazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Senantiasa berbekallah oleh kalian dengan bekal takwa, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hari esok, hari yang mana tidak lagi bermanfaat siapapun yang kita miliki saat ini.
anak-anak kita, sahabat kita, suami kita, dan lain-lain yang kita punya, harta kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak bermanfaat lagi pada hari itu malun, harta-harta kita dan anak-anak kita. Yauma yafirrul mar'u min akhi, yaitu pada hari yang mana yafirrul mar'u, seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, ibu bapaknya pun tidak menghiraukannya, wa sahibatihi wa bani, suami atau istrinya tidak lagi memperhatikannya, pun anak-anaknya. Siapa yang kita miliki di dunia ini dan apa yang kita miliki di dunia ini, maka semua akan hilang dari kita. Tidak ada lagi yang bisa kita manfaatkan atau memberikan manfaat pada kita. Kita datang kepada Allah tidak akan selamat illa man ata biqalbin salim, kecuali mereka yang selamat adalah mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, mereka yang banyak takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kepada Al-Baitul Ma'mur, adalah sebuah tempat hajinya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, yang setiap harinya ada 70.000 malaikat yang datang ke sana dan tidak kembali, tidak keluar daripada Baitul Ma'mur, menunjukkan agungnya dan tingginya makhluk Allah Subhanahu wa taala Al-Baitul Ma'mur. Tempat yang namanya Al-Baitul Ma'mur, sampai-sampai Allah bersumpah dengannya, wal Baitul Ma'mur. Waqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW menginformasikan, menghabarkan, annal Baitul Ma'mur fawqas sama'is sabi'ah. Nabi SAW telah menghabarkan bahwa Baitul Ma'mur itu letaknya di atas langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh. Jadi maka tadi di dalam hadis Mi'raj, Nabi diajak masuk ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, dan langit ketujuh. Dan di atasnya, di atas langit ketujuh ada Al-Baitul Ma'mur. Wa hadhihi alaqatul malaikah billahi ta'ala, alaqatul makhluk bil khalq. Dan inilah ya hubungan antara malaikat Allah dengan Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya apa? Alaqatul makhluk bil khaliq. Hubungannya adalah hubungan antara makhluk dan pencipta. Sebagaimana manusia adalah makhluk Allah, malaikat juga makhluk Allah. Maka tidak bisa kita menyembah malaikat. Tidak bisa. Atau ya mengagungkan malaikat melebihi daripada yang tidak seharusnya. Karena malaikat Allah pun adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tadi telah membaca daripada nas-nas yang ada, bagaimana ibadahnya malaikat, bagaimana apa yang dilakukan malaikat, dan lain sebagainya tentang malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat tidak melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan, pun malaikat tidak akan nyeleweng dan menyimpang dari sesuatu yang telah diperintahkan. Karena malaikat tidak ada yang pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak ada malaikat yang bermaksiat kepada Allah dan mereka semuanya melakukan semua yang diperintahkan. Kemudian kita masuk ke judul baru masih tentang malaikat, alaqatul malaikah bil kaun, hubungan malaikat dengan alam semesta. Kalau tadi kita baca yaitu alaqatul malaikah billah, bagaimana hubungan malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala al-Khaliq. Amma alaqatul malaikah bil kaun, fahumul ladzina yudabbiruna al-kaun wa kullu harakatin fil kaun fa inna hiya nashi'anhu kama qala ta'ala fal mudabbirati amra. Atau dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman fal muqassimati amra. Wa asakhu aqwalil mufassirin fil ayataini annal murada bihima al malaikah. Adapun hubungan malaikat dengan alam semesta adalah bahwasanya mereka semuanya adalah malaikat-malaikat Allah, adalah mereka yang
yang diberikan tugas ya, untuk apa? Mengatur alam semesta ini. Ya. Wa kullu harakatin fil kaun, apa yang ada di alam ini maka tidak lepas dari apa malaikat-malaikat Allah yang punya tugas di sana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan perlu diketahui, jadi malaikat Allah ketika diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala bukan pembantu Allah. Ya, ini harus digarisbawahi. Ketika malaikat Allah berikan tugas kepada para malaikat, ya, ada malaikat membawa wahyu, malaikat Jibril alaihissalam, malaikat penjaga surga, malaikat penjaga neraka, malaikat yang mengatur hujan, ya, malaikat penjaga langit, ya, dan seterusnya. Maka itu bukan pembantu Allah, ya. Tetapi mereka diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita salah paham bahwa malaikat-malaikat Allah pembantu Allah. Ya. Jadi ketika Allah memberikan tugas kepada malaikat, bukan berarti Allah tidak mampu. Berbeda dengan manusia, ketika seorang manusia dengan kesibukan yang luar biasa, atau karena banyaknya tugas di rumah, ya, banyaknya yang harus diselesaikan, maka butuh rewang, butuh pembantu. Karena memang dia tidak mampu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Khaliq, pencipta, bukan makhluk. Allah ketika memberikan tugas kepada malaikat Allah, ini bukan berarti Allah tidak mampu menjaga alam ini, mengatur alam ini, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tugas kepada malaikat, ini adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur urusan atau mengatur hal-hal yang ada di dunia ini atau di alam ini. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surat An-Nazi'at, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fal mudabbirati amra. Dan mereka yang mengatur segala urusan di alam ini. Ini dijelaskan oleh para ahli tafsir, al-mudabbirat adalah al-malaikah. Begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat keempat, fal muqassimati amra. Mereka yang membagi, yang mengatur segala urusan yang ada di alam ini. Ini adalah para malaikat-malaikat Allah. Malaikat punya tugas masing-masing, menurunkan hujan, ya, menahan matahari atau dan seterusnya. Ya. Daripada tugas-tugas malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika mungkin di masa kecil kita pernah menghafalkan malaikat-malaikat Allah ada 10 misalnya, maka ini sangat ya tidak bisa yakini bahwasanya malaikat cuma 10, tidak. Ya. Tadi saja kita telah baca hadis bahwasanya 70.000 malaikat yang datang ke Baitul Ma'mur setiap hari. Ya. Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak sekali. Nah, dari tugas-tugas yang ada di alam ini yang Allah berikan tugas kepada mereka. Azani Allahu wa iyyakum jami'an. Kemudian kata Syekh Abdul Latif bin Badawi, dua ayat yang disebutkan fal mudabbirati amra sama fal muqassimati amra wa sahhu aqwalil mufassirin. Kalimat ini, dua kalimat tersebut yang paling benar menurut ahli tafsir tentang ayat tersebut adalah al-malaikah. Ini maksud adalah para malaikat-malaikat Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala qad wakkala bis samawati malaikah. Allah memberikan tugas untuk langit, menjaga langit, malaikat-malaikat Allah. Wa bis sahabi wal matar malaikah. Ya, yang mengurusi awan dan hujan pun malaikat. Wa bil jibal malaikah, dan di gunung ada malaikat. Bagaimana tentang gunung? Ada kisah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya berikhtiar, masya Allah. Ini juga menunjukkan ketika kita membaca sedikit dari sejarah Nabi, Nabi itu tidak tahu hal yang gaib. Nabi pun di dalam dakwanya masih berikhtiar. Ketika di Mekah, ketika meninggal istri beliau yang dicintai Khadijah bintu Khuwailid, kemudian meninggal pamannya Abu Thalib, dakwah ini semakin berat dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bagaimana ketika ada Khadijah dengan hartanya mensupport Rasulullah SAW. Kemudian ketika ada Abu Thalib, pamannya Abu Thalib walaupun meninggal dalam keadaan ya kafir,
Abu Talib tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka hadirnya Abu Talib di masa hidupnya ketika Nabi SAW bersabda, dengan jiwa raganya Abu Talib melindungi Muhammad, melindungi Nabi SAW ya, dengan kehormatannya, dengan kemampuannya, segala yang diberikan oleh Muhammad, dikarenakan dia adalah sudah dianggap anaknya sendiri. Ya, bahkan Abu Talib itu lebih cinta dan sayang kepada Muhammad ketimbang anak-anaknya sendiri. Dari usia 8 tahun, dalam riwayat 9 atau 10 tahun, ketika kakeknya Abdul Muttalib, ya, jangan sampai keliru antara Abdul Muttalib dengan Abu Talib. Ya, Nabi SAW diasuh oleh kakeknya, ya, sepeninggal ayah dan ibunya, ya, itu sampai usia 8 tahun. Ya, kemudian kakek Abdul Muttalib meninggal dunia, kemudian asuhan dialihkan kepada Abu Talib. Sebenarnya pamannya banyak, di antaranya ada Abu Lahab, ya, ada Hamzah, ada Abbas. Ya. Namun yang mengambil ya kepengasuhan Rasulullah SAW sepeninggal Abdul Muttalib adalah Abu Talib. Maka sejak saat itu ya, Abu Talib memperlakukan Muhammad seperti anaknya sendiri, lebih dari anaknya sendiri. Dibelajarin, ya, diasuh, dididik, sampai menikah, melamarkan Khadijah radhiyallahu taala anha, itu Abu Talib. Semuanya. Sampai diangkat menjadi Nabi Rasulullah SAW, di awal-awal dakwah harus menyebarkan dakwah dengan terang-terangan. Ya, sampai datang orang Quraisy bingung bagaimana membendung Nabi SAW menyebarkan dakwah ini. Mereka datang kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, ya, kita tukar. Ya. Keponakan Muhammad ya, tukar dengan seorang pemuda yang jauh bisa membantumu. Pemuda yang paling ganteng, paling gagah, paling luar biasa di antara kita, daripada kaum kita. Si Abu Talib, ya, dengan sepuhnya beliau menjawab dengan apa? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ini sesuatu yang lucu. Bagaimana mungkin engkau berikan anak kepadaku dan aku menghidupinya, aku merawatnya, sementara anakku, kata Abu Talib, engkau minta dan engkau akan bunuh. Ini sebuah pertukaran yang tidak masuk akal. Jadi para orang Quraisy ketika membela Nabi SAW itu tidak di hadapan Abu Talib, karena Abu Talib adalah Ra'isul Qaum, pemimpin kabilah mereka, yang dituakan di antara mereka, yang sangat dihormati. Maka ketika meninggal Khadijah bintu Khuwailid, kemudian meninggal pamannya Abu Talib, maka Rasulullah berikhtiar kemana? Ke Taif. Mungkin sebagian panjenengan sudah umrah plus Taif sudah tahu bagaimana Taif, pegunungan. Walaupun sekarang jalannya lebih bagus, tetapi dulu 1400 tahun yang lalu jalannya begitu terjal ke sana, di atas gunung. Ketika Nabi SAW berdakwah di sana, ya, di dalam buku sejarah disebutkan Nabi SAW berdakwah tidak satu tempat di Taif. Ada beberapa kabilah yang didatangi. Semuanya tidak ada satu pun yang bukan pintu buat Rasulullah SAW. Yang mengerikan lagi, bahwasanya mereka bukan hanya menolak dakwah Nabi SAW, tetapi menyuruh anak-anak kecil dan mereka-mereka yang tidak waras bahasa kita. Untuk apa? Untuk melempari batu Rasulullah SAW. Lempar itu si dungu, lempar itu si gila, diteriakin, dihina, diolok-olok. Sampai Rasulullah SAW beserta sahabat yang menemani beliau radhiyallahu taala anhu, sampai tibalah di sebuah tempat yang bisa melarikan diri daripada kejaran orang-orang Taif tadi. Maka datanglah malaikat penjaga gunung. Ini syahid yang kami sampaikan, bahwasanya ada malaikat yang Allah tugaskan sebagai penjaga gunung. Bagaimana dia berkata kepada Nabi SAW, maukah engkau gunung ini kita timpakan kepada penduduk Taif?
menunggu perintah panjenengan, menunggu perintah Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah SAW rahmatan lil alamin. Begitulah Rasulullah SAW, ya, memaafkan mereka, bahkan mendoakan sayakhrujunal qaum yuwahhidunallah. Rasulullah SAW mendoakan bahwa generasi mereka adalah generasi yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kabulkan doa Rasulullah SAW. Kota Taif termasuk, ya, kota yang di dalamnya mereka yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Allahu Akbar. Yang pertama kita melihat bahwasanya malaikat penjaga gunung. Yang kedua adalah bagaimana Rasulullah berikhtiar. Rasulullah berikhtiar. Rasulullah tidak tahu kejadian yang akan ditimpa. Seandainya Rasulullah mengetahui hal yang gaib, tentu ngapain ke Taif? Sama-sama mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Sudah perjalanan jauh, letih, nanti begitu juga. Nah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Dan kemudian kita melihat bagaimana kesabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah. Sering kita sampaikan, apalagi dengan kemudahan kita berdakwah di medsos, dalam artian, ya, kalau kita belum bisa menyampaikan materi dan menjawab materi, cukuplah informasi kajian kita sebarkan, ya. Kajian di Al-Kautsar ini, kajian SLG ini, ya, kita sebarkan, kita sampaikan kepada saudari-saudari kita. Barangkali 1-2 orang dari mereka bisa hadir di majelis ilmu, panjenengan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Nabi SAW bersabda, "Man dalla ala khairin kafa'ili." Siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan ganjaran seperti yang melakukan kebaikan tersebut. Ketika kemudahan seperti ini kita tinggalkan, akankah kita tidak ingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW di dalam menyebarkan dakwah ini? Dengan jiwa raganya Rasulullah SAW, dengan darahnya yang mengalir Rasulullah SAW daripada lemparan-lemparan batu tersebut. Ma'asyiral akhwat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian wal jibal malaika, wa bil jibal malaika, dan di gunung-gunung ada malaikat-malaikat Allah. Wa wakkala birrahim malaika, dan malaikat pun, ya, memberikan tugas, dan malaikat ada yang diberikan tugas, Allah memberikan tugas kepada malaikat yang ada di menjaga rahim. Jangan dibayangkan enek malaikat dengan nggih. Enek malaikat ini yang menanyakan, ya, yang memberikan ruh, ya, di dalam janin-janin panjenengan. Bar ngajeng ini dibayang nih malaikatnya kayak piye ya. Mboten bisa dibayang nih. Malaikat kayak piye iki ning rahim iki ya. Nah, wa kala bir rahim malaikat. Dan Allah memberikan tugas kepada malaikat di rahim. Tatawalla isyam ala nutfah min sa'ah istiqrara fil rahim hatta takhruja minhu khalqan akhar. Jadi proses dari bentuk, ya, mulai dari, ya, segumpal darah, segumpal daging, membesar. Proses itu semua di situ ada malaikat Allah yang menjaganya. Ya, ada malaikat Allah yang menjaga sampai dia lahir. Ya, sampai dia lahir. Ya. Fa kullu ma yakunu fis samawati aw fil ardh fa inna huwa bi fi'lil malaikah. Maka yang ada di langit dan di bumi dari segala aktivitas yang ada ini, kata Syekh Abdul Aziz, tidak terlepas dari malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik yang kita ketahui tugasnya ataupun tidak. Ya. Yang kita ketahui tugasnya ataupun tidak, kata beliau, fa kullu ma yakunu fis sama. Semua yang terjadi yang ada di langit dan di bumi, aktivitas yang ada di langit dan di bumi baik di udara, di daratan atau di lautan, maka tidak terlepas dari malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa wakkala subhanahu bin nabat malaikat. Allah memberikan tugas pada malaikat terhadap pertumbuhan-tumbuhan yang ada. Ya, bahkan pertumbuhan daripada tumbuhan yang ada peran malaikat di situ. Fa kullu ma yakunu fis samawati wal ardi fa inna huwa bi fi'lil malaikah. La yaf'aluna ibtida' wala istiqlal,
wa innamallahu azza wa jalla huwallazi yudabbirul am thumma ya'murul malaika bitanfirihi. Itu semua bukan sakarapnya sendiri malaikat melakukan hal-hal tersebut, tapi itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala al-mudabbir, Allah zat yang maha mengatur. Mereka semua diberikan tugas oleh malaikat. Mereka semua malaikat-malaikatlah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bitanfidhi ala wafqi ma arada. Ya. Dengan tugasnya masing-masing. Kemudian alaqatul malaika bil insan. Kalau tadi lebih umum yaitu hubungan malaikat dengan alam semesta, sekarang lebih khusus beliau membawakan judul alaqatul malaika bil insan. Hubungan malaikat dengan manusia secara khusus. Inna alaqatul malaika bil insan alaqatun wathiqatun jiddan. Kata Syekh Nazim Badawi, beliau menjelaskan, sesungguhnya hubungan malaikat dengan manusia secara khusus ada alaqatun wathiqatun jiddan. Begitu eratnya hubungan manusia dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sangat-sangat erat. Kemudian beliau melanjutkan, tubda'u min hinin yakunul insanu nutfatan fi rahimin. Yakunul insanu nutfatan fi rahimi ummihi. Dimulai ya, bagaimana manusia itu tercipta pertama dari nutfah. Nah, dari nutfah di dalam rahim. Nah, dari embrio, dari pertama kali ya, di dalam rahim ibu itu sudah ada malaikat Allah Subhanahu wa taala, perannya di situ menjaga ya si nutfah tersebut, embrio tersebut. Wa tastamiru hatta yatabawwa maq'adahu fil jannah, sampai ya, bukan hanya lahir, sampai lahir kemudian dia tumbuh, berkembang, dewasa, mulai balik, sudah dimulai pencatatan amalnya, yamini wa shimal. Ya, di kanan dan kiri ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ya, bukan sampai meninggal terus malaikat terlepas dari manusia, hatta yatabawwa maq'adahu fil jannah, sampai benar-benar manusia itu masuk surga atau masuk neraka au finnar. Di situ ada peran malaikat. Ada peran malaikat kepada manusia. Ketika hari kiamat ya, manusia dan semua makhluk diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana nanti dibangkitkan? Allah perintahkan siapa? Malaikat untuk meniupkan trompetnya untuk menghidupkan manusia dan akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana kehidupan di dunianya tentang amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai masuk surga, masuk neraka, ada peran malaikat kepada manusia. Wala tanqati'u ba'da dzalik, dan tidak terputus sampai di situ. Nah, nanti di surga ya bertemu, ada hubungannya dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di neraka ada bertemu dengan malaikat-malaikat Allah, di antara malaikat penjaga neraka yang sudah pernah kita baca di dalam surat At-Tahrim, bagaimana malaikat-malaikat penjaga neraka disifatkan alaiha malaikatun ghiladun syidad. Malaikatnya bengis penjaga neraka, kejam. Di surga sebaliknya, malaikatnya ramah ya, dan seterusnya. Azani Allah wa iyyakum jami'an. Wa min alaqatil malaika bil insan annahum yafaduna min baini yadayhi wa min khalfi. Dan di antara hubungannya malaikat dengan manusia, bahwasanya mereka menjaga di antara manusia tersebut, baik depannya, belakangnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibat min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazuna min amrillah. Menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menjaga urusan-urusan Allah Subhanahu wa taala di antara manusia, ya. Di depannya, di belakangnya, malaikat-malaikat senantiasa mengitari manusia. Kama anna lil insan hifdzah ghaira haula yafaduna amalahu, ya, sebagaimana disebutkan bahwa manusia ada penjagaan, ya, maka ya manusia hendaknya menjaga amalan-amalannya. Karena apa? Malaikat-malaikat ada di sekitarnya. Anil yamini wa anis shimali qa'id ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, ya. Kanan kiri ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah kita mengucapkan sesuatu kecuali yang baik. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia benar-benar menjaga lisannya. Maka dia berkatalah yang baik, kalau tidak bisa diam. Falyasmut bermakna falyaskut. Kenapa Nabi SAW menyebutkan antara berbicara yang benar dengan iman kepada Allah dan hari akhir? Karena sesungguhnya seorang yang keimanannya benar kepada Allah dan percaya tentang hari akhir itu ada, maka cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala yang akan menyadarkan kita, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Sedikit kebaikan akan kita lihat balasannya, sedikit kejelekan, kemaksiatan, pelanggaran akan kita lihat akibatnya nanti di hari kiamat. Maka seorang yang keimanannya kepada Allah sempurna, kemudian dia yakin tentang adanya hari kiamat, maka dia akan lebih berhati-hati. Yang mana lebih diwaspadai lagi di hari-hari di mana kemajuan teknologi ini, ya, lisan-lisan kita telah diwakili dengan jari jemari kita, ya. Sensor itu harus kita perhatikan. Maka kita benar-benar menimbang, adakah di sini maslahat, apakah ini benar, apakah ini tidak benar, maka kita menahan diri kita. Kalau benar, akankah maslahat atau tidak, maka kita menahan diri kita. Ya, jangan sampai sensor gampang menyebarkan sesuatu yang tidak benar atau tidak maslahat. Ya, yang benar, yang pertama tidak benar alias dusta atau hoax, yang kedua adalah tidak maslahat. Ya, maka kita yang mengetahui keadaannya, kita harus waspada agar apa? Semua yang kita lakukan adalah kebaikan yang dicatat malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kelak kita akan menerima balasannya, bukan sesuatu yang mengakibatkan kita mendapatkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Fa'anta ya Abdallah, wahai hamba Allah. Ya, Syekh Abdul Azim memanggil kita semuanya dengan ya Abdallah, wahai hamba Allah. Kita semua dipanggil. Fa'anta tamshi baina arba'ati amlak. Sesungguhnya ketika kau berjalan, sesungguhnya di situ ada 4 malaikat di sisimu. Wahidun min bain yaday, yang satu di depanmu. Wa tsani min khalfik, yang satu di belakangmu. Wa tsalits an yaminik, yang satu di kananmu. Wa rabi'an shimalik, yang satu sebelah kiri. Ketika kita telah belajar pada bab keimanan kepada malaikat Allah, dan sekarang kita mengetahui depan ada malaikat, buri ada malaikat, kanan ada malaikat, kiri ada malaikat. Ketika kita berbuat jahat, berbuat jelek, melanggar kemaksiatan, karepnya Syekh Abdul Azim apa? Boisino gitu. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada malaikat Allah Subhanahu wa taala, 4 malaikat yang ada di sekitar kita. Depan,
belakang, kanan dan kiri yang siap mencatat apa yang kita lakukan. Fa ammal ladzani min baini yadayka wa min khalfik fa innahuma yahfazunaka min kulli su' illa idza qadarallahu laka syai'an. Yang di depan yang di belakang itu mempunyai tugas. Ya, Masya Allah. Yang depan dan belakang itu mempunyai tugas menjagamu. Kecuali ketika Allah sudah mentakdirkan sesuatu menimpamu. Maka Masya Allah, ini kadang kita rasakan. Ya, beberapa kali mungkin kita ya merasakan. Ya, misalnya mau kesandung nggak jadi, jalan gitu ya. Ya, atau tiba-tiba siut gitu ya, naik motor ya. Ada yang nyebrang dadaan, ngerem, alhamdulillah. Ya, maka kita mengatakan sekarang bahwasanya itu semua sebagaimana disebutkan tadi ada peran malaikat yang menjaga kita. Ya. Atau mau diseruduk dari belakang naik motor, tapi tidak apa-apa. Ya, ada peran malaikat Allah Subhanahu wa taala. Illa qaddarallahu alaihi. Kecuali Allah memang mentakdirkan kita tertimpa sesuatu. Maka siapapun tidak akan bisa menghalangi ketika Allah mentakdirkan kita tertimpa sesuatu. Nah, ya, insyaallah, ya. Kemudian kata beliau, fa innahuma yafadhanak min kulli su'in illa qaddarallahu laka syai'an. Maka kedua malaikat tersebut, malaikat depan dan belakang, menjagamu sampai ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu menimpa. Wa ammal ladzani an yaminika wa syamalik fayaktubani a'malak. Adapun malaikat yang di kanan dan kiri maka dia mencatat amal-amalmu. Ammal ladzi an yaminika fayaktubu husnatak wa ammal ladzi an shimalik fayaktubu sayyi'atik. Ya. Adapun yang kanan maka dia menulis hasanatik, ya, kebaikan-kebaikanmu, amal kebajikanmu, amal solehmu. Yang kiri mencatat sayyi'atik, kejelekan dan kejahatan dan kemaksiatan yang kau lakukan. Wa hunaka malakun khamis wa huwal karim alladzi la yufariquka abadan wa wazifatu an yadulluka 'alal khair wa yurshiduka ilaihi wa yadhkuruka bih kama jaa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam ma minkum min ahadin illa waqad wakala bihi qarinuhu minal jin wa qarinu minal malaikah qalu wa iya qala wa iya ya illa anna Allah a'ani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair. Nah, kemudian ada malaikat yang kelima yang dia menyertai kita. Ya, ada malaikat kelima. Hal itu yang disebut dengan al-qarin. Dan qarin ini ada dua, ya. Mungkin sebagian kita mengetahui bahwa qarin itu cuman jin, ya. Tetapi qarin itu ada dua, yang pertama malaikat, yang kedua jin. Sebenarnya dalam hadis yang kita bacakan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa hunaka malakun khamis wa wal qarin. Yang kelima yaitu malaikat yang kelima adalah qarin, yaitu la yufariquka abadan, yang dia tidak akan meninggalkanmu selamanya. Wis gancet ya, kelet sama kamu ya, bukan kelet dibayangkan kelet dilem, bukan ya. Maksudnya seluruh waktu bersamamu. Wa wazifatu, tugasnya malaikat qarin ayadulluka 'alal khair wa yurshiduka ilaihi. Dia senantiasa mengingatkan kepada kita tentang kebaikan dan kebajikan, mengarahkan kepada kebaikan dan kebajikan. Itu tugasnya malaikat al-qarin. Kemudian di sana ya, kama jaa fil hadis an-nabi, ya, di sana ada jin yang memerintahkan kepada kejelekan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada di antara kalian itu kecuali illa waqad wakkala bi qarinuhu illa qad wakkala bi qarinahu minal jin wa qarinahu minal malaikah. Kecuali Allah berikan kepada manusia, satu manusia itu ya, satu dari jin, ya, satu dari malaikat. Ya. Yang merintahkan, yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian qalu wa iyyaka, sampai sahabat itu bertanya, termasuk panjenengan wahai Nabi? Panjenengan juga ada qarin jinnya juga. Panjenengan juga ada qarinnya jinnya juga. Karena kan tadi malaikat yang mengingatkan kebaikan, enggak masalah. Lek jin
memberikan, mengingatkan atau mengajak kepada kejelekan. Kemudian Nabi menjawab, wa iya ya, aku pun juga demikian. Karena Nabi Muhammad adalah Nabi yang dia adalah manusia biasa. Ya. Wa iya ya, illa kecuali bedanya anallah alaihi. Allah itu lebih menjagaku, memperhatikanku dengan apa? Aslama. Jinnya yang menjadi korinnya Nabi Muhammad SAW itu masuk Islam. Fa aslama fala ya'muruni, tidaklah dia merintahkan kepadaku, membisikkan kepadaku illa bi khairin, kecuali kebaikan. Jadi korinnya Rasulullah malaikat dan jin juga, tapi jinnya ini muslim yang taat, sehingga apa? Dia tidaklah memerintahkan, membisikkan kecuali kebaikan. Nah kita ini malaikatnya yang bisikkan kebaikan, jinnya yang bisikkan kejelekan dan kejahatan dan kemaksiatan. Ini adalah semua hal-hal yang harus kita imani. Karena yang kita bacakan, yang kita sampaikan, ini berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata secara langsung. Ini adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan ya oleh Imam Muslim. Maka kita imani apa adanya. Jadi tadi kita mengetahui malaikat di sekitar kita ada 5, depan belakang sebagai penjaga kita, kanan kiri penjaga, penulis amal kita, yang baik di kanan, yang kiri menulis amal jelek. Kemudian satu adalah malaikat qarin yang membisikkan kebaikan, kemudian satu lagi jin yang membisikkan bukan kebaikan. Nah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Masih ada satu bab besar dalam keimanan pada malaikat ini, yaitu aina taskunul malaikah. Di mana malaikat itu nginepnya? Itu tadi kan bertugas. Terus jam sip-sipane piye? Nginepnya piye? Menginapnya di mana? Mosok nempel neng sikil siji, neng sikil kanan siji, sikil kiri siji, tangan siji, kanan siji, mboten ya. Aina taskunul malaikah? Di mana malaikat itu bertinggal? Di mana malaikat itu berasrama? Ya, kita simak penjelasannya insyaallah di waktu yang akan datang. Naktai bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada sedikit pertanyaan yang bisa disampaikan, dijawab semampunya insyaallah. Wallahu a'lam. Mana admin, ada pertanyaan? Cukup ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Idza asabtu fa hadza min Allah wa idza akhtatu fa hadza min jahli min asyaitan. Aqulu qouli hadza wallahu muwaffiq. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.